Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Suara saya kedengeran? Cek, cek. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran. Kedengeran. Oke. Sorry, buat make sure aja. Soalnya di sini rada mendung, jadi takutnya jaringannya bermasalah, terus suara saya nggak kedengeran jelas. Oke. Kalau sudah clear semuanya, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cuma pembahasan ini ya, apa namanya, sisa-sisa soal yang belum kita bahas, sama ada materi yang belum. Terakhir kemarin yang saya tugaskan itu dari vocabulary ini ya, dari materi vocabulary. Silakan sambil dilihat modulnya. Kemarin itu kalau nggak salah saya belum reveal jawaban yang nomor 2. Jadi kemarin itu kita baru sampai membedah ini ya, devastating. Bahwa makna devastating itu sendiri artinya merusak. Nah ini kosakata yang umum, yang common. Maka ketika devastating maknanya adalah merusak, jelas dia tidak sama dengan describe, jelas tidak sama dengan determine. Jadi yang A sama D itu sudah langsung bisa dieliminasi karena kita yakin maknanya tidak sama dengan devastating. Berarti tersisa katakanlah opsi yang kita nggak tahu sama sekali artinya, yang Bravo sama Charlie. Karena mungkin bagi teman-teman nggak common gitu ya, nggak umum. Berarti kemarin kan saya bilang tebak aja berarti. Siapa tahu nanti nyantol. Tapi ketika teman-teman latihan, teman-teman boleh ngecek kamus untuk memastikan saja bahwa tebakan teman-teman benar atau salah. Nah, ketika kita ngecek ke kamus, maka kita akan ketemu bahwa makna delicate itu artinya rapuh. Rapuh. Berarti kalau dia rapuh ya jelas tidak sama dengan devastating. Ya, meskipun kalau yang rapuh itu gampang rusak gitu ya. Tapi ada yang lebih mendekati, yaitu yang Bravo. Yang Charlie, sorry. Yang Charlie, destruktif. Karena secara meaning, destruktif itu ya sama dengan devastating. Jadi artinya merusak. Jadi yang paling closest, yang paling dekat in meaning dengan devastating itu adalah destruktif, bukan delicate. Tuh, itu ilustrasi soal yang jawabannya kira-kira teman-teman nggak common. Bisa langsung ditebak aja. Nah, lanjut ke nomor 3, yang ditanyakan adalah kata swirl. Nah, mungkin kata swirl sendiri asing buat kita, jarang dengar mungkin di kehidupan sehari-hari gitu ya, di percakapan sehari-hari. Maka cek dulu opsi jawabannya. Siapa tahu opsi jawabannya common untuk kita, umum untuk kita ketahui. Misalnya kayak decrease. Nah, kalau decrease kan kayaknya umum. Decrease itu artinya turun atau menurun. Nah, yang Bravo, rose itu kebalikannya dari turun, berarti naik. Nah, nanti si kata naik ini, dia maknanya sama dengan increase. Berarti nanti mau yang munculnya rise, mau yang munculnya rose, berarti mau yang munculnya increase, berarti maknanya sama naik.
Itu semuanya pakai verb 2 ya, decrease, rose, settle, circle. Nah, kalau ini dia verb 1. Kemudian settle. Settled itu maknanya sama dengan inhabit. Kalau teman-teman ingat, inhabit pernah muncul di bacaan kita yang sebelumnya. Ada di mana ya? Yang termite itu kalau nggak salah. Nah, inhabit sama dengan settle maknanya, artinya mendiami. Terus circle, kalau circle saya yakin teman-teman tahu. Ini kan bentuk circle gitu ya. Berarti kalau circle di sini, ini kata benda, artinya lingkaran. Ini kata benda, noun. Berarti ketika dia digunakan sebagai verb, kata kerja, artinya melingkar. Gitu. Nah, yang nomor 3 ini seperti nomor 1, opsi jawabannya mudah untuk dipahami. At least kosakata yang munculnya common lah, umum semua. Maka lebih mudah biasanya karena kita bisa mengganti konteks wiralnya dengan menggunakan kosakata di opsi jawaban. Nah, mari kita lihat di situ kira-kira yang paling cocok untuk menggantikan kata swirl apa. Swirl sendiri dia ada di baris kedua terakhir, 3 terakhir. Ini ya, swirl. Nah, swirl. Berarti teman-teman boleh baca dari kalimat awalnya. Nah, ini. Traveling at an average speed at 60 miles per hour, the winds at the center of the storm swirl around at considerably more than 20 miles per hour. Teman-teman baca dari situ. Terus terjemahkan, kira-kira dia maknanya apa. Traveling berarti bepergian gitu ya, atau berjalan pada kira-kira kecepatan 60 mil per jam, angin at the center of the storm, di pusat badainya, swirl around, pada considerably, sekitar lebih dari 200 mil per jam. Berarti cocokkan, nggak mungkin kayaknya menurun gitu ya, nggak mungkin kayaknya naik, nggak mungkin juga mendiami around, mendiami sekitar misalkan, nggak mungkin juga. Maka yang paling cocok kemungkinan adalah delta. Nah, kalau teman-teman aware, sebenarnya kita nggak nerjemahin semuanya, kita cuma lihat kata swirl around. Nah, around ini sebenarnya kita juga bisa tahu langsung bahwa swirl itu sama dengan lingkaran, melingkar. Jadi around itu kan artinya sekitar gitu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah suatu tempat, kalau kita berjalan di sekitarnya misalnya, berarti kan nanti kita ke sini. Seret gitu ya, sampai ke sini. Nah, katakanlah ini misalkan tempat. Berarti around itu kan seperti mengelilingi gitu ya, karena dia ada di sekitarnya, di sekitar tempatnya. Jadi kalau kita bergerak dari titik ini, traveling from this, maka kita kan kalau mengelilingi berarti sampai sini, around. Balik lagi ke awal. Nah ini sama dengan konteks yang ini. The winds at the center of the storm. Jadi katakanlah ini anginnya, center anginnya di sini. Center badainya di sini. Terus dia swirl around, berarti kan dia bergerak melingkar gitu ya. Teman-teman kalau tahu badai angin topan itu kan gerakannya gimana? Berarti gini ya. Nah, dia gitu kan. Melingkar seperti itu. Di bawahnya kecil tapi besar ke atas. Kayak corn ini, apa namanya, es krim. Es krim corn. Nah, seperti itu. Berarti ya benar, paling cocok dengan kata circle. Swirl around di situ berarti dia bergerak melingkar, gitu kan? Pada
kecepatan 200 mil per jam. Seperti itu. Itu yang circle. Jadi bisa difahami dari kosakata di sekitarnya. Next, berikutnya nomor 4. Bacaannya baru. Oh, ini bukan cuma nanyain tentang vocabulary. Vocabulary-nya ada di nomor 6. Sisanya yang nomor 5 sama nomor 4 itu menanyakan tentang general question. Karena di situ yang ditanyakan kan topik sama true according the passage. Jadi bagian ini true the passage ini menyatakan soal general. Topik juga sama menyatakan soal general, berarti yang perlu kita baca hanya bagian awalnya saja, kalimat pertamanya saja. Berarti kita baca, kayaknya ini sudah pernah muncul, kita baca, kalau lupa baca lagi dari mulai sometimes sampai humans. Sometimes called puma, panther, or mountain lion, the eagle tiger has a greater natural range than any other mammal in the Western Hemisphere except humans. Kalau kemarin, kalau nggak salah di soalnya itu menanyakan tentang animal, hewan, berarti kan tinggal cari aja nama hewannya, the cougar itu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Kalau yang Bravo, sepertinya dia menjadi too general, terlalu umum. Kenapa? Karena di situ kan dia bilangnya mammals. Mammals, mamalia-mamalia, jamak. Itu artinya semua mamalia yang ada di Western Hemisphere. Nah, di situ kan nggak ngomongin semuanya, tapi hanya salah satu, yaitu the cougar. Terus yang Charlie, endangered species. Endangered species. Endangered species di sini juga terlalu umum spesiesnya, too general. Spesies yang berbahaya itu apa kan banyak selain cougar gitu ya, selain singa. Terus yang delta, a threat to livestock. Ini juga sama, bisa jadi terlalu umum, bisa jadi terlalu khusus. A threat ancaman to livestock. Livestock itu hewan ternak. Berarti kan ancaman untuk hewan ternak ya banyak gitu ya, bisa hewan, bisa cuaca dan lain sebagainya. Jadi yang paling cocok adalah yang alpha. Untuk yang nomor 5 tidak perlu baca lagi. Tinggal baca dulu opsi jawabannya. Kalau misalkan nggak ketemu yang sama dengan itu, berarti teman-teman harus baca bagian selanjutnya. Misalnya yang alpha, the cougar is extinct. Dia kan tidak muncul di kalimat pertama yang kita bahas ya. Kata extinct itu dia ada di line ketiga, baris ketiga. Nah, ini kata extinct-nya di sini. Gitu. Meskipun ada, yang pertama, faktanya keliru. Di opsi Bravo bilangnya, di opsi Alpha bilangnya cougar itu punah. Sementara di bacaan ada kata almost-nya. Almost itu artinya hampir. Berarti belum 100% punah si cougar itu. Masih ada yang tersisa meskipun sedikit. That's why dikatakan dia hampir punah. Gitu ya, hampir punah. Berarti keliru. Ini sudah pasti salah. Terus yang Bravo, the cougar is endangered animal. Hati-hati jangan sampai keliru memahami endangered sama endangering. Karena maknanya beda. Kayaknya mirip gitu ya, berasal dari kata yang sama, endanger. Tapi akhiran ed sama akhiran ing-nya itu nanti memberikan makna yang berbeda. Endangering kalau diterjemahkan itu artinya membahayakan. Membahayakan. Sementara endangered artinya berbahaya. Jadi yang endangered ini artinya berbahaya. Berarti kan statementnya keliru ya. Di bacaan yang endangering itu mengatakan bahwa
manusia yang membahayakan si Kogar. Sementara di opsi Bravo mengatakan bahwa Kogar itu adalah hewan yang berbahaya. Seperti itu. Yang Charlie, North America, Kogar itu mendiami daerah kecil dari North America, itu rasa-rasanya nggak sesuai karena di mana bagian North Amerikanya kan nggak ada. Berarti kemungkinan dia bisa salah. Terus yang Delta, the cougar lives easily with humans. Kan tadi si humans itu continue to destroy, terus-terusan menghancurkan habitatnya cougar. Berarti tidak mudah untuk cougar hidup di bersama manusia. Loh, terus jawabannya mana? Alfa kok keliru, Bravo kok tidak tepat, Charlie salah, Delta pun demikian. Masa nggak ada jawabannya? Oh, tetap ada jawabannya yang Bravo. Tapi yang tadi saya bilang, hati-hati memahami konteks endangered sama endangering. Kalau teman-teman ada yang jawab Bravo, tapi landasannya dari baris terakhir ini, dari kata endangering ini, maka salah ya. Jawabannya Bravo bukan karena kata endangering, tapi karena kata threat. Karena kata threat. Threat itu waktu itu pernah kita bahas artinya ancaman. Berarti kan di situ dikatakan bahwa si cougar itu as a threat to livestock. Dia merupakan ancaman untuk hewan ternak. Berarti kalau dia ancaman untuk hewan ternak, artinya dia hewan yang berbahaya. Jadi seperti itu ya, jawabannya Bravo bukan karena endangering, tapi karena threat. Berarti kalau sudah ketemu tadi threat itu ancaman sama dengan endangered, maka yang nomor 6 juga pasti sama. Jawabannya adalah danger. Nah, danger ini bentuk kata benda ya teman-teman, noun. Bentuk adjektifnya dangerous. Ini bentuk adjektifnya, kata sifatnya. Nah, si dangerous ini boleh diganti dengan kata endangered ini. Artinya juga sama, berbahaya. Tapi kalau diganti menjadi endangering, maknanya sedikit berbeda. Karena endangering artinya membahayakan, bukan berbahaya. Itu jawaban untuk soal vocabulary. Ada yang mau bertanya untuk soal vocabnya? Satu, dua, tiga. Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Detik-detik terakhir ya. Rada-rada susah kayaknya mengumpulkan keinginan. Apalagi hari Minggu, cuacanya mendung. Nah, enaknya di kasur. Well, kita lanjutkan ke materi reference. Kemarin reference-nya sudah saya PR-kan. Nah, teman-teman langsung lihat modulnya masing-masing ya. Jadi kita tampilkan teksnya aja. Di situ kan sudah jelas pertanyaannya. Kemarin yang it itu dia merujuk ke simpanse food, ini nomor 1. Kemudian nomor 2, then dia merujuk ke insects. Ini them-nya ke sini, nomor 2. Sama juga they di nomor 3, dia ke simpanse. Udah ya, kalau nggak salah yang itu. Nah, sekarang kita bahas yang several. Several itu kemarin artinya beberapa. Jadi perhatikan konteksnya, the app may even select and prepare several at a time. Hewan tersebut mungkin memilih dan mempersiapkan beberapa dalam satu kali waktu. Yang disiapkan oleh dia apa? Yang dia siapkan adalah ini.
suitable sticks. Suitable stick. Jadi dia menyiapkan stick dalam sekali waktu. Kenapa dia menyiapkan stick dalam sekali waktu? Yang pertama, biar nggak usah bolak-balik. Yang kedua, ada proses dari pemilihan sticknya, ya kan? Di situ dikatakan sticknya harus yang panjang, kemudian harus yang kurus, harus yang lurus, katanya. Nggak boleh yang meringkel-meringkel, misalkan, atau banyak cabangnya. Gitu. Terus nanti setelah dipilih yang sesuai dengan kriteria sama si simpansenya, dia dihilang-hilangkan ranting-rantingnya sama daun-daunnya. Jadi dia biar bersih. Barulah dibawa ke tempat termite-nya. Berarti kalau nomor 4, several-nya mengarah ke suitable sticks, maka yang nomor 5, them-nya juga sama. Them-nya juga mengarah ke suitable sticks juga. Karena di situ dikatakan setelah dia mengambil, memilih, dan mempersiapkan beberapa dalam sekali waktu, lalu dia membawanya, carrying them, membawa stick-stick tersebut kembali ke termiting hill-nya. Next, nomor 6, eat. Nah, di situ ada kata walks, berjalan. Berarti kalau eat, knuckle, walks, knuckle-nya kalau teman-teman nggak tahu, cara jalannya simpanse kan rada seperti itu ya, rada lompat-lompatan. Nah, kalau nggak tahu kata knuckle-nya, pasti tahu kata walks-nya. Walks di situ artinya berjalan. Berarti kan sambil dia berjalan. Yang berjalan nggak mungkin dong rantingnya. Maka di situ it-nya merujuk ke app-nya. Jadi dia mengarah ke sini nih, ke kalimat sebelumnya. Ada di app. Nah, di app. Jadi it-nya juga sama, mengarah ke di app. Next-nya nomor 7, if it has termite adhering to it. Itu nyambung sama nomor 8. Pasti jawabannya sama. Pasti ya jawabannya sama. Jika dia punya termit menempel padanya. Katakanlah seperti itu ya. Nah, it-nya di sini merujuk ke siapa? Kalau kita lihat ke nomor 6, kan ke app-nya. Tapi apakah mungkin termite-nya nempel di app? Maka baca kalimat sebelumnya. Di situ dikatakan, the stick is wiggle. Tongkatnya is wiggle. Wiggle itu artinya menggoyangkan. Di situ dia pasif. Berarti dia jadi digoyangkan. Jadi sticknya digoyang-goyang, then slowly withdrawn. Lalu perlahan ditarik. Withdrawn itu artinya menarik. Nah, dia jadi ditarik. Jika dia punya termite menempel padanya, gitu ya, menempel padanya, berarti sih mungkin yang punya termite-nya bisa jadi app. Tapi kalau adhering to it-nya yang menempel, adhering itu artinya menempel, nggak mungkin dong nempelnya di si app-nya, pasti nempelnya di stick. Maka yang ditarik juga kan stick-nya. Maka yang ada termite-nya pasti adalah stick-nya. Jadi teman-teman silakan tulis nomor 7 sama nomor 8 itu jawabannya sama, yaitu the stick. Itu the stick-nya tunggal ya, satu, karena di situ yang ditanyakan kan it. Ingat it selalu merujuk pada kata benda tunggal. Lanjutannya nomor 9, the shim licks them of the tool. Licks itu artinya menjilat. Berarti the simpanse menjilat mereka. Yang dijilat apa? Yang dijilat bukan sticknya ya, tapi termites-nya. Jadi dia ke sini.
Jadi termite, rayap yang nempel di tongkat tadi, di sticknya, itu kalau ada termite-nya, kalau ada rayapnya, dia dijilat. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana prosesnya, coba cari di YouTube cara hidup simpanse atau cara makan simpanse. Nah, itu ada bagaimana dia nyari termite, nyari rayap. Itu kelihatan ada Lixdem-nya di situ. Lalu yang nomor 10, and does it again. Dan melakukannya lagi. Melakukan apa? Berarti melakukannya itu mulai dari ngumpulin rayap lagi gitu ya. Jadi si it di sini, boleh teman-teman tulis, dia merujuk ke proses, the process of looking for termite using stick. The process of looking for termites using stick. Kenapa ke sana larinya? Ya kan tadi dia pertama-tama ngumpulin stick dalam satu waktu gitu ya. Berarti kan dia masukinnya juga satu-satu. Ketika sudah dapat rayapnya, berarti kan dia makan. Setelah dimakan, berarti kalau dia belum kenyang, maka dia mengulangi proses itu lagi. Dengan mulai dari memasukkan sticknya, kemudian dia wiggle gitu ya, digoyang-goyang, lalu ditarik seperti itu. Jadi it-nya merujuk ke prosesnya. Nih, the process of looking for termites using stick. Ini using ya, ini using. Nomor 11. This is a complex learned behavior involving the manufacture of an implement. This itu biasa disebut atau biasa diterjemahkan dengan hal ini. Jadi kan bukan ini adalah perilaku yang kompleks untuk dipelajari gitu ya. Tapi lebih tepatnya diterjemahkan dengan hal ini. Hal ini merupakan perilaku kompleks, perilaku yang kompleks untuk dipelajari yang melibatkan manufacture of an implement. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, this-nya kemana? Biasanya ketika this diletakkan di awal kalimat, di awal paragraf, maka biasanya dia merujuk pada seluruh paragraf yang muncul sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini ada di paragraf terakhir, berarti si this ini merujuk pada bagian pertama sampai bagian terakhir paragraf sebelumnya. Berarti paragraf 1 dari mulai throughout sampai termite corridors. Sekali lagi, ketika this diletakkan di awal paragraf, maka biasanya dia akan merujuk pada seluruh bagian atau seluruh paragraf yang muncul sebelumnya. Berarti dengan kata lain, si this di sini merujuk ke semua proses simpanse tadi ya. Proses simpanse nyari makan. Dalam hal ini, proses simpanse untuk mengumpulkan rayap. Berarti yang nomor 11 itu silakan teman-teman tulis. This-nya sama dengan the process of gathering termite. Kalau yang it tadi, yang it ini, dia lebih spesifik ke kalimat sebelumnya, ke proses mencari rayapnya gitu ya. Sementara kalau this ini lebih general. Karena dia mencakup dari mulai pengumpulan sticknya tadi. Kalau yang it hanya proses
wiggle-nya itu kemudian withdrawn. Tapi sekali lagi kalau yang this mencakup ketika dia mengumpulkan stick-nya, kemudian tadi membuang daun-daun sama cabang-cabangnya gitu ya, termasuk yang itu. Seperti itu. Itu untuk soal pronoun reference. Sampai situ silakan kalau ada yang mau bertanya. 3, 2, 1. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang transition kemarin sudah dibahas beserta contoh soalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke information location. Information location adalah pertanyaan yang menanyakan lokasi sebuah keyword. Jadi biasanya information location ini selalu diawali dengan pertanyaan where. Jadi key-nya, question-nya selalu dimulai dengan where. Dan answer-nya, A-nya, selalu berisi baris, line. Line sekian sampai line sekian, baris sekian sampai baris sekian. Maka cara mengerjakan soal ini sama dengan cara mengerjakan soal detail question. Berarti tinggal tandai keyword-nya di soal, lalu temukan lokasi keyword-nya di bacaan. Kita coba praktekkan. Misalnya di situ yang pertama ditanyakan adalah, biar agak center. Teman-teman lihat pertanyaannya ya, kita langsung munculkan teksnya biar nggak usah bolak-balik. Misalnya pertanyaan nomor 1, di mana letak schedule and clock time, itu ya yang ditanyakan. Berarti itu sudah dikasih keywordnya sama si pembuat soal. Yang harus kita lakukan adalah menemukan letak keywordnya di bacaan. Schedules and clock time, kalau teman-teman cari, schedules-nya ada di baris kedua, terus clock time-nya ada di sebelumnya, termasuk di garis pertama, baris pertama, clock time ini. Nah, berarti kan awalnya clock time itu ada di baris pertama, pasti karena pertama kali disebutkan clock time itu di situ. Nah, yang harus dicari adalah akhirnya. Sampai mana dia dibicarakan, gitu. Endingnya sampai mana. Nah, biasanya endingnya dia nyari satu kalimat. Misalnya berarti kalau di situ clock time di baris pertama, berarti yang memunculkan clock time sama schedule sebetulnya kan adalah kalimat action ini ya. Dari mulai action berarti, bukan dari mulai when ya. Karena yang ditanyakan kan clock time sama schedule. Kalau di kalimat pertama itu yang munculnya clock time aja. Berarti baris pertama tapi tetap baris pertama. Nah, titiknya sampai mana? Berarti cari titiknya adalah sampai ETC ini, berarti sampai baris ketiga. Tapi harus diperhatikan, di kalimat berikutnya, di situ muncul kata this. This itu kan pronoun ya, kemarin nyambung sama materi pronoun. Berarti dia harus punya rujukan. Harus punya rujukan. This depend completely on accurate timing. Hal tersebut
sepenuhnya bergantung pada waktu yang akurat katanya. Berarti hal tersebut ini mengarah kemana? Karena di situ this-nya jamak, saya rasa dia pasti mengarah ke sini, ke schedule-nya itu, ke penjadwalan kan. Nah, berarti kalimat bagian this ini masih nyambung. Masih nyambung. Berarti bukan berhenti di ETC, tapi berhenti di sini, di timing. Nggak usah baca the accuracy standardnya ya. Nggak usah baca lagi sampai sini. Kenapa? Karena accuracy standard kan sudah muncul di pertanyaan nomor 2. Nah, kalau dia sudah muncul di pertanyaan nomor 2, berarti nggak mungkin jadi jawaban pertanyaan nomor 1. Ibaratnya seperti itu. Karena waktu itu kita bicarakan bahwa soalnya pasti sistematis, jadi berurutan. Ketika tadi berarti awalnya adalah line pertama, maka barisnya ada di akhirnya ada di baris keempat. Berarti yang nomor 1 itu jawabannya line 1 sampai 4. Teman-teman nulisnya kayak gini aja, 1 strip 4. Karena nanti jawabannya juga seperti itu. Nah, maka untuk jawaban accuracy standard, pasti nanti kita mulainya dari baris keempat. Cuman sekali lagi, endingnya ada di mana gitu ya. Endingnya ada di mana. Nah, kalau ini soalnya gampang, karena kita kan dilatih untuk mencari keyword. Maka tinggal lihat aja. Nomor 3, keywordnya adalah atomic clocks. Atomic clocks berarti kan ada di sini. Maka nggak mungkin jawabannya accuracy standard itu sampai atomic clock. Nggak mungkin. Berarti cari titiknya. Nah, titiknya berhenti sampai sini, ETC ini. Berarti jawabannya hitung barisnya. Kalau accuracy standard di nomor 4, ETC ada di baris keberapa? Ada di baris ke-6. Berarti 4 sampai 6. Atomic clocks, meskipun di situ dia ada di baris ke-7, tapi kalimat pertamanya kan ada di rather than. Ya kan? Berarti nanti jawabannya pasti mulai dari baris ke-6. Sampai baris ke berapa? Berarti lanjutkan this-nya itu ya. This is not, berarti sampai sini. Timekeeping. Karena kalau mau jawab baris ke-10, di situ juga sudah muncul keyword berikutnya, yaitu yang objektif itu kan. Maka yang nomor 3, atomic clocks, itu sampai baris ke-9, sampai timekeeping. Ayo, silakan disamakan. Maka kemungkinan objektif itu dia dimulai dari baris ke-10 atau baris ke-12. Bisa jadi. Bisa jadi. Maka tetap harus dibaca ya. Tetap harus dibaca. Nah, maka perhatikan kalau kita lihat keywordnya kan si objektif itu ada di baris ke-12. Tapi perhatikan, di situ ada specified item, this kind. Let's call this kind of time objective. Mari sebut jenis ini dengan waktu objektif. Nah, berarti kan jenis ini tuh rujukannya kemana? This di sini rujukannya kemana? Nah, this-nya dia mengarah ke kalimat sebelumnya. Jadi perhatikan kalimat sebelumnya. From grandfather clocks to wrist watches, dari mulai zamannya jam kakek moyang kita nih, sampai zamannya jam tangan sekarang, all these clocks, semua jam itu are supposed to chop up for us the 24 hours. Bertujuan katanya untuk membagi kita 24 jam sehari.
more or less reliable, yang lebih cenderung didasarkan pada jam, menit, sama detik. Nah, berarti yang pembagian jam, menit, detik itulah yang disebut dengan objektif. Maka pertanyaan nomor 4 dimulai dari baris ke-10. Baris ke-10. Akhirnya sampai mana? Akhirnya berarti sampai titik. Since everybody's watches are supposed to cut time into slices of even thickness. Berarti sampai situ ya. Berarti sampai baris 10, 11, 12, 13. Saya mau lebih dari itu jawabannya. Oh, nggak boleh. Karena dari mulai baris 14 itu sudah muncul keyword berikutnya, yaitu kata feels. Nah, ini kan, not feel. Yang ditanyakan adalah bagaimana waktu terasa. Nah, di situ dikatakan, however, we know from personal experience that time does not feel as passing evenly under different circumstances. Kita tahu, katanya, berdasarkan pengalaman bahwa waktu itu tidak terasa berlalu sebagaimana mestinya, berdasarkan kejadian-kejadian tertentu, different circumstance, kondisi-kondisi yang berbeda. When pursuing some interesting activity, time flies. Ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik, waktu itu flies, serasa terbang, berarti berlalu dengan cepat. While waiting in the dentist office, sementara ketika kita menunggu di dokter gigi, katakanlah it drags. Drags itu artinya menyeret. Berarti waktu itu terasa lama. Nah, berarti sampai situ ya, sampai it drags ini. Maka jawaban yang nomor 5 itu kita mulai dari baris ke-13 yang however ini sampai drags itu di baris ke berapa? Ke-15 ya dragsnya. 13 sampai 15. Nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh, karena sudah muncul keyword untuk nomor 6. Nomor 6 di situ yang ditanyakan kan Einstein's ideas of time. Berarti Einstein di sini jadi jawaban untuk nomor 6. Kalimatnya dimulai dari baris ke-16. Berarti tulis awalnya dia ada di baris ke-16. Nah, akhirnya sampai mana? Akhirnya berarti baca sampai mana perkataannya Einstein. Di situ kan yang ditanyakan adalah Einstein's ideas of time. Gagasannya Einstein mengenai waktu. Di situ dikatakan, when Einstein was once asked about this psychological time, ketika Einstein suatu waktu ditanya mengenai konsep psychological time ini, he replied with a now famous observation. Dia menjawab dengan observasi yang terkenal saat ini, yaitu kata Einstein, when you spend 2 hours with a nice girl, you think it's only a minute. Kalau kamu menghabiskan waktu 2 jam sama gadis-gadis cantik, katanya, pemikiran barat ya, you think it's only a minute. Kamu akan berpikir bahwa waktu 2 jam tersebut hanya 1 menit. But when you sit on a hot stove for a minute, tapi kalau Anda duduk di atas kompor panas untuk 1 menit, katanya, you think it's 2 hours. Anda akan berpikir bahwa itu adalah 2 jam. Itu gagasannya Einstein sampai situ. Realizing the relativity of time, di situ kayaknya sudah
Masih nyambung sama perkataannya Einstein ya. Realizing the relativity of time, let us see then how this subjective time can be put to some use. Berarti jawaban nomor 6 adalah sampai baris ke-20. Tuh. Berarti 6 pertanyaan itu harus selesai sampai baris terakhir. Tapi nanti tenang, kalau di soal TOEFL yang asli, opsi jawabannya kan sudah disediakan baris keberapa sampai baris keberapa. Pokoknya teman-teman lihat awalnya aja dia ada di baris keberapa. Nanti akhirnya berarti tinggal baca bacaan. Kalau ada lebih dari opsi yang awalnya, lebih dari satu opsi yang awal paragrafnya atau awal barisnya sama. Nanti bisa dibuktikan di soal. Sampai situ untuk information location, ada yang mau bertanya? Information location ini termasuk soal yang gampang, maka biasanya jarang muncul. Kalau muncul pun dalam soal TOEFL paling cuma 1, 2, itu pun hanya di beberapa bacaan. Jadi nggak semuanya bacaan menanyakan tentang itu. Apalagi lebih dari satu gitu ya, biasanya sangat jarang. Paling dalam satu paket soal pertanyaan mengenai information location ya hanya 1, 2 paling. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, saya lanjut. Jenis pertanyaan di TOEFL yang terakhir adalah pertanyaan mengenai implied atau inferred questions. Implied sama inferred sendiri kalau diterjemahkan dia artinya menyiratkan ya. Jadi biasanya yang ditanyakan dari pertanyaan ini adalah apa yang disiratkan, berarti gitu. Apa yang disiratkan. Berarti unstated dong. Ada yang unstated, ada yang stated. Meskipun biasanya lebih banyak yang unstated, yang tersirat. Karena kan di situ ditanyakannya yang disiratkan. Berarti kita harus ngambil kesimpulan, biasanya seperti itu. Tapi untuk jenisnya sendiri, dia bisa masuk ke dalam kategori soal general, bisa masuk ke dalam kategori soal spesifik. Kenapa? Ya karena ada yang memunculkan keyword, ada juga yang tidak. Nanti kita lihat. Cara mengerjakan soal implied atau inferred. Yang pertama, kalau misalnya yang ditanyakan adalah implied general, berarti nanti implied general itu akan muncul pertanyaan seperti ini. Misalnya, what can be implied or inferred from the passage? Berarti akan muncul keyword seperti itu gitu ya, kata-kata seperti itu. The passage-nya ini yang membuat dia general. Maka kerjakan sesuai soal general. Baca kalimat pertamanya saja di setiap paragraf bisa. Tapi biasanya akan lama karena tersirat itu tadi, maka kita bisa menggunakan opsi jawaban sebagai keyword. Jadi biar gampang, biar tahu bagian mana yang harus dibaca, lebih baik tandai dulu keywordnya dari opsi jawaban. Meskipun sebenarnya mau baca dulu, mau nandai dulu, itu butuh waktu yang panjang. Biasanya mengerjakan soal implied general itu adalah yang paling lama biasanya. Karena biasanya yang paling sulit juga. Maka saran saya untuk teman-teman, kalau nanti ketemu dengan soal implied yang mengarah ke general question, kerjakan dia paling akhir. Karena biasanya memakan waktu paling lama.
Jadi at least kalaupun teman-teman keliru dalam menjawab atau lama dalam menjawab gitu ya, teman-teman tidak menghabiskan waktu untuk soal yang lain. Jadi bayangkan kalau soal implied-nya ada di nomor 1, terus teman-teman jawab dia 10 menit, berarti kan teman-teman sudah mengorbankan 9 pertanyaan yang lain gitu ya. Karena harusnya kita 1 menit itu kan satu soal. Lah ini 10 menit dihabiskan untuk satu pertanyaan, berarti kan bermasalah nanti, pasti keteteran, pasti habis waktunya. Maka sekali lagi, saya sarankan ketika muncul soal implied yang general, kerjakan dia paling akhir saja. Kalau implied spesifik gimana? Kalau implied spesifik biasanya lebih mudah, karena cara mengerjakannya sama seperti mengerjakan soal spesifik yang lain, yaitu kita hanya fokus saja pada kata kuncinya. Kata kuncinya bisa diambil dari soal, bisa juga diambil dari opsi jawaban. Lalu pasti kalau di situ sudah muncul kata kunci, entah di soal, entah di opsi jawaban, maka kita hanya perlu mencari lokasi kata kuncinya pada bacaan. Mari kita praktekkan di soal. Nah, kita lihat dulu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, nah di situ kan muncul kata implied, kemudian muncul kata passage. Berarti ini masuk ke dalam soal implied yang general. Tidak ada kata kuncinya kan di soal pasti. Maka daripada membuang waktu untuk membaca bacaan, maka lebih baik baca dulu opsi bacaannya lalu tandai apa yang harus dicari informasinya. Nah, mari kita perhatikan dulu opsi jawabannya. Kalau kita lihat dari opsi jawaban yang muncul, dari mulai A, B, C, dan D, semuanya membicarakan tentang lips. Berarti kuncinya adalah cari daun, gitu ya, yang mengindikasikan tentang daun. Lalu kemudian perhatikan perbedaan di masing-masing opsi jawaban. Meskipun semuanya membicarakan tentang daun, tapi perhatikan detailnya berbeda. Yang alfa, dia hanya membicarakan daun untuk California redwood. Sementara yang Bravo hanya membicarakan daun untuk Giant Sequoia saja. Kemudian kalau yang Charlie, both types, berarti kalau di situ ada both artinya dua-duanya. Ini membicarakan tentang California juga, tentang Giant Sequoia juga. Lalu yang Delta, neither type. Neither itu maknanya seperti both. Jadi artinya dua-duanya. Tapi negatif. Dua-duanya dalam makna negatif. Jadi perhatikan, kalau yang Charlie bilang, the leaves of both types of trees in the passage turn brown in the winter, artinya daun-daun dari kedua jenis pohon tersebut atau pohon yang disebutkan di bacaan turn brown in the winter, berubah menjadi coklat ketika musim dingin. Nah, kalau yang delta, sebaliknya, the leaves of neither type of tree, daun dari kedua jenis pohon tersebut tidak berubah menjadi brown ketika musim dingin. Berarti bertentangan antara yang Charlie sama yang Delta. Maka cari faktanya di bacaan. Ini juga termasuk ya, ini juga ditandai turn brown-nya. Terus di sini autumn, winter.
Berarti cari yang berhubungan sama daun di masing-masing jenis pohonnya. Coba kita lihat bacaannya. Tadi yang ditanyakan adalah apa namanya jenisnya ya. Tadi yang dibicarakan adalah California Redwood. Oh iya, ini kan kelihatan. Sorry. Wait. Nah, gini. California Redwood sama Giant Sequoia. Keywordnya kan ada di situ. Berarti cari dulu Giant Sequoia sama California Redwood. Berarti di sini California Redwood, terus di sini Giant Sequoia. Udah ketemu satu keyword. Meskipun di bawahnya juga ada ya, tandai aja semuanya. Ini California Redwood, ini Giant Sequoia. Ini California Redwood, ini mana Giant Sequoia ini. Nah, ini Giant Sequoia ini. Nah, tapi kita fokus pada satu hal saja, yaitu jenis daunnya, gitu ya. Jenis daun. Berarti kita mulai dari keyword yang paling awal, yang California di baris kedua. Baca, two types of trees from the same family of trees share honors in certain respects as the most impressive of trees. Titik. Dua jenis pohon dari keluarga pohon yang sama, family yang sama, share honors. Nggak ngomongin tentang daun. Nah, lanjut ke kalimat kedua, ketemu dengan both evergreen. Both evergreen conifers, ada both-nya ya. Berarti kalau di situ ada both, maka sudah ada indikasi antara ke Charlie atau Delta. Karena ada both-nya. Jangan langsung pilih Charlie ya. Jangan langsung pilih Charlie. Meskipun ada both, misalkan terus langsung pilih yang Charlie. Perhatikan dulu konteksnya. Both evergreen conifers. Evergreen itu artinya selamanya hijau. Ever kan? Selamanya hijau. Conifers maknanya sama dengan trees, sama dengan pohon. Berarti both evergreen conifers. Pohon atau kedua pohon yang selamanya hijau. Yang selamanya hijau. Maka kita lihat opsi yang Charlie. Daun dari kedua jenis pohon tersebut yang ada di bacaan turn brown in winter, berubah menjadi coklat pada musim dingin. Apakah iya dia berubah menjadi coklat? Jawabannya tidak, karena di situ disebutkan evergreen, selamanya hijau. Jadi mau musimnya berganti, warna daunnya tidak akan berubah, ya kan? Makanya saya bilang jangan dulu pilih Charlie karena faktanya ternyata berbeda. Maka yang benar adalah yang delta. Nah, yang paling benar adalah yang delta. Kenapa yang delta? Ya karena selamanya warnanya kan hijau. Maka ketika dia berubah musim menjadi musim dingin, warnanya tidak akan berubah menjadi coklat. Itu jawaban nomor 1 untuk implied general delta. Lama ya, lumayan. Kita bandingkan dengan yang nomor 2. Yang nomor 2, kalau dilihat dari jenis soalnya, ini kan invert juga. Tapi di situ dia memunculkan keyword. Keywordnya adalah Sierra Nevadas. Berarti kalau sudah ada keyword, ini pasti soal spesifik.
sama dengan spesifik. Berarti kita tinggal nyari kata Sierra Nevadas di bacaan, lalu menyimpulkan kira-kira Sierra Nevadas itu a type of giant redwood, jenis dari giant redwood, atau Bravo, a coastal community. Coastal itu artinya garis pantai, berarti bagian-bagian yang ada di pantai gitu ya. Atau Charlie, a group of lakes. Lakes itu artinya danau. Atau yang Delta, mountain range. Sierra Nevadas itu adalah pegunungan. Nah, maka kita cari di mana Sierra Nevadas berada. Sierra Nevadas ada di baris terakhir paragraf pertama. Ini Sierra Nevadas. Berarti baca kalimat di mana Sierra Nevadas berada. Jadi teman-teman baca dari sini. The California redwood is found along the northern coast of the state. California redwood ditemukan di sepanjang garis pantai sebelah utara. Ini ada coast-nya. Mentang-mentang ketemu sama coast, jangan langsung pilih Bravo. Baca dulu lanjutannya. While the giant sequoia is found inland, dia ditemukan di daratan and at higher elevation, di bagian-bagian yang lebih tinggi, along the western slopes of the Sierra Nevadas. Berarti di situ ya. Maka coast pasti salah, karena coast itu lokasi untuk California redwood. Yang ditanyakan adalah apa itu Sierra Nevadas. Nah, kalau kita lihat kata sebelumnya ada kata slopes. Slopes itu kalau diterjemahkan artinya lereng. Yang punya lereng, pantai, danau, atau gunung. Ya jelas jawabannya gunung. Maka jawaban untuk Sierra Nevadas adalah yang delta. Dia a mountain range, daerah pegunungan. Tuh, lebih cepat kan? Lebih gampang mengerjakan soal spesifik daripada tadi yang general. Sayangnya, kalau kita lihat lagi di nomor 3, muncul lagi pertanyaan general. Muncul lagi pertanyaan general. Ini implied. Terus di situ muncul passage. Tidak ada keywordnya. Berarti ini masuk ke dalam implied yang general. Maka seperti tadi, kita boleh nyari keyword dari opsi jawabannya. Misalnya kita tandai, dia ngomongin tentang apa opsi jawabannya. Kalau dilihat, yang alpha itu, the giant sequoia is taller than the California redwood. Berarti ini menyatakan tentang ukuran giant sequoia. Ukuran tingginya ya, karena di situ ada taller. Bahwa giant sequoia itu lebih tinggi dari California redwood. Berarti ini membandingkan tingginya. Terus yang Bravo, the California redwood is not as big around as the giant sequoia. Ini juga sama, membandingkan California redwood sama giant sequoia, tapi dari segi ukuran beratnya, berarti gitu ya, is not as big. Ukuran besar. Sama seperti yang Charlie, karena di situ dia juga weight, berarti weight itu berat, sama ke sini berarti kebesarnya, tapi di situ beda statementnya ya. Kalau yang Bravo bilang California redwood itu tidak sebesar giant sequoia, tapi kalau yang Charlie statementnya positif, California redwood itu beratnya lebih besar daripada giant sequoia. Bisa jadi sama sih, tidak sama besarnya, bisa jadi lebih besar.
Terus yang delta, other living things are larger than the giant sequoia. Oh, kalau di sini karena dia large itu sama dengan big, berarti sama, dia juga membandingkan besarnya, tapi di situ yang dibandingkan adalah ukuran giant sequoia sama makhluk hidup yang lainnya. Karena tadi California Redwood sama Giant Sequoia itu lokasinya ada di paragraf pertama dan paragraf kedua, maka kita pilih-pilih informasinya. Di paragraf pertama, tadi kan kita sudah tahu bahwa di sini dia menceritakan tentang California Redwood sama Giant Sequoia dari mulai lokasinya gitu ya. Ini lokasi. Berarti jangan dibaca lagi, karena kita sudah tahu intinya mengatakan tentang itu. Maka untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kita fokus pada bagian yang belum kita baca, yaitu paragraf kedua. Berarti kita tandai dulu keywordnya. Nah, di sini ada California Redwood, kemudian ini California Redwood lagi. Nah, kemudian di sini Giant Sequoia. Maka mari kita lihat dari ini Giant Sequoia juga. Dari kalimat pertama. The California Redwood is the tallest living tree and is in fact the tallest living thing on the face of the earth. Tallest. Jadi dikatakan bahwa California Redwood merupakan pohon paling tinggi dan dikatakan sebagai makhluk hidup atau benda yang paling tinggi yang ada di dunia atau di permukaan bumi. Berarti opsi alfa salah ya, karena di situ bilang Giant Sequoia lebih tinggi. Padahal di sini kan sudah ada tallest, superlatif. Berarti kalau sudah super, paling tidak ada tandingannya. Maka salah, harusnya California Redwood paling tinggi. Lalu lanjutkan bacaannya. The height of the tallest redwood on record is 385 feet. Oh, jadi katanya tingginya itu 385 kaki atau sekitar 120 meter. Though not quite as tall as the California Redwood with a height of 320 feet. Jadi kalau yang paling tinggi yang rada rendahnya itu dia 320. Tingginya di situ ya. Lanjutkan. The giant sequoia is nonetheless. Nonetheless itu maknanya sama dengan however. Ini ada nonetheless. Jadi sementara gitu ya. Sementara giant sequoia is the largest and most massive of living things. Massive di sini maknanya sama dengan big atau banyak. Masif di situ lebih cenderung ke banyak berarti ya. Sorry, masif. Pendukungnya masif berarti kan banyak. Sama dengan many berarti. Nah, yang largest ini yang sama dengan big. Berarti katanya giant sequoia itu makhluk hidup yang paling besar dan paling banyak. Giant sequoia have been measured at more than 100 feet, 30 meter. Jadi giant sequoia itu katanya sudah diukur dia lebarnya, berarti apa ya? Diameternya kalau lingkaran itu 100 kaki, yaitu 30 meter. Bayangkan 30 meter itu lebarnya. Berarti kan dia yang paling besar. Berarti statement yang
statement yang delta salah ya. Di situ dikatakan katanya other living things, makhluk hidup lain yang lebih besar daripada giant sequoia. Nggak ada, soalnya giant sequoia sudah lebih besar, paling besar. Terus yang Charlie juga salah. Karena di situ California redwood weighs more than, beratnya lebih dari giant sequoia. Berarti kan salah, weighs more-nya salah. Tadi Alfa juga sudah salah, maka jawaban yang benar, fakta yang benar adalah yang Bravo. California redwood is not as big around as the giant sequoia. Tidak dikatakan memang bahwa giant sequoia itu adalah makhluk yang paling besar, tapi at least di situ dikatakan bahwa California redwood tidak sebesar giant sequoia. Gitu, nggak sebesar, entah seberberapanya gitu ya. Pokoknya tadi dikatakan bahwa giant sequoia itu adalah makhluk yang paling besar. Seperti itu. Kelihatan ya, effortnya lebih besar ketika mencari nomor 3 sama nomor 1 daripada nyari nomor 2. Karena memang faktanya seperti itu. Specifically yang membahas tentang soal implied inferred, entah general sama spesifik itu hanya di bacaan itu ya. Pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Nah, pertanyaan yang nomor 4 sampai nomor 7 itu sudah gabungan. Jadi ada yang inferred-nya, invert semua deng, sorry. Nah, cuma di situ kalau dilihat spesifik semua ya, jadi lebih mudah. Mari kita cari. Nomor 4. Nomor 4, ini soalnya could be inferred from the passage about brown recluse. Ini keyword. Berarti kalau sudah muncul keyword ini soal spesifik, nanti gampang. Tapi hati-hati, di situ muncul kata except. Berarti ini masuk ke dalam soal unstated. Maka yang kita cari adalah faktanya, tapi jawabannya adalah yang bukan fakta. Jadi di situ pertanyaannya, apakah brown recluse itu tidak lebih deadly? Deadly itu artinya mematikan, tidak lebih mematikan dari black widow, atau yang Bravo, brown recluse itu tidak mudah untuk dihandle. Terus yang Charlie, it is more common in the certain states, atau yang Delta, distinctly marked. Distinctively artinya mudah dibedakan ya. Maka mari kita cari fakta mengenai brown recluse di bacaan. Brown recluse itu ada di baris kedua. Ini ya, brown recluse. Brown recluse. Berarti baca dari awal. Only 2 spiders found in the continental United States are deadly to humans. Hanya 2 jenis spider, laba-laba yang ditemukan di United States itu mematikan bagi manusia, yaitu the black widow and the brown recluse. The black widow is found in all the 48 contiguous states, more commonly in the south and west than in the north. Rebel describes it as a shy and retiring spider that doesn't go looking for trouble. The black widow, nah itu masih ngomongin tentang black widow. Black widow. But at least, katanya, a black widow's bite can be treated. There is no effective treatment for a brown recluse bite. Jadi kalau gigitannya black widow itu masih ada obatnya, tapi
kalau untuk brown recluse tidak ada obatnya. Berarti fakta pertama adalah brown recluse itu lebih mematikan daripada black widow. Jadi alpha bukan jawabannya. Lanjut. This spider. Berarti di spider-nya masih membicarakan tentang recluse-nya itu ya. This spider sometimes called the violin spider. Disebut sebagai laba-laba violin katanya. Because of a violin-like marking on its upper body. Karena katanya ada tanda seperti biola di atas tubuhnya. Berarti dia gampang dibedakan, delta, karena kan ada cirinya. Is found predominantly in the south. Katanya dia juga predominantly itu artinya sebagian besar. Berarti sebagian besar ditemukan di south. Maka yang Charlie salah. It is more common in the southern states. Berarti kan fakta. Yang kita cari bukan fakta. Delta juga salah karena dia mudah dikenali. Maka sudah jawabannya yang bravo. It can be handled easily. Kalau mau main spekulasi yang nomor 4 itu masih bisa sih sebenarnya. Karena kan opsi yang alfa itu dia lebih mematikan. Berarti kalau dia lebih mematikan, harusnya dia nggak gampang buat ditangani dong gitu ya. Maka statement yang bravo itu pasti salah. Oke, itu nomor 4. Nomor 5 masih menanyakan tentang an invert, tapi yang ditanyakan adalah morfin. Apa itu morfin? Morfin itu ada di baris terakhir paragraf pertama. Keywordnya ada di sini ya. The black widow's bite is excruciatingly painful. Gigitannya black widow itu benar-benar menyakitkan katanya. Sometimes even morphine won't knock out the pain. Kadang-kadang bahkan morfin sekalipun tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya. Berarti intinya morfin itu apa? Bravo, a painkiller. Ini jawabannya bravo ya. Boleh langsung ditulis. Lalu yang nomor 6 yang ditanyakan adalah tarantula. Tarantula ada di sini. Kalau teman-teman tahu apa itu tarantula, nggak usah baca gitu ya. Pasti tahu karena di situ dia lagi ngomongin tentang spider, maka tarantula ya jenis dari spider. Maka tarantula itu jawabannya yang Charlie. Are a kind of spider, jenis dari laba-laba. Terus yang ketujuh, yang ditanyakan adalah krabil. Nah, ini enggak sistematis ya, karena kita bacanya naik turun gitu. Keywordnya ada di atas, ada di bawah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama dia memunculkan keyword, pokoknya gampang. Krabil. Krabil itu adalah orang yang mengatakan tadi bahwa Black Widow itu pemalu. Black Widow itu gigitannya menyakitkan. Bahkan katanya tadi morfin aja tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya. Berarti siapa itu Krabil? Ya kalau orang yang ngomongin tentang spider dengan selancar itu, dengan sedetail itu artinya Krabil itu adalah bravo. An expert on spider. Expert artinya ahli. Jadi si Krabil itu adalah ahlinya laba-laba. Mungkin zoologis gitu ya. Orang yang mengamati laba-laba. Sampun selesai sampai nomor 7 itu semua materi dan contoh-contoh soal yang kita pelajari untuk mempersiapkan diri menghadapi soal reading di TOEFL. Untuk minggu depan, saya sudah nggak kebagian giliran lagi, materi readingnya sudah selesai.
Minggu depan teman-teman fokus untuk bagian listening. Maka nanti untuk tes terakhirnya dari saya ada soal review ya. Jadi soal review, soalnya sedikit, sekitar 29 pertanyaan yang harus teman-teman kerjakan. Tapi nanti nggak saya bahas karena kita nggak punya jatah lagi untuk masuk kelas. Jadi nanti jawabannya saya share, nilainya juga sama, saya share. Kalau ada pertanyaan untuk soalnya, teman-teman bisa langsung chat ke saya langsung, atau bisa tanya juga di grup ya. Nanti waktunya cenderung sebentar. Jadi kalau saya biasanya ngumpulin di hari Kamis, maka untuk sekarang teman-teman harus ngumpulin sekitar hari Selasa. Jadi waktunya terbatas. Lebih sebentar. Jadi mohon disiapkan. Sampai situ dari awal sampai akhir teman-teman ada yang mau ditanyakan? Berapa orang yang masuk? Wow, cuman 12 orang. Ini kemana? Sibuk-sibuk semuanya kah? Atau bagaimana? Yuk, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, itu saja berarti yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dari awal sampai akhir kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga nanti kita bisa belajar lagi di lain kesempatan. That's all for today. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.